Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita. Ibu peserta webinar series Baik Berbagi Inspirasi Karya Edukasi, dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan rangkaian acara webinar series yang telah memasuki malam ketiga. Itu artinya tersisa 6 lagi rangkaian acara webinar series. Dan kami berharap Bapak Ibu peserta tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada pihak penyelenggara yang telah didukung oleh Amikom Purwakarta dan IGI Kabupaten Sintang yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara webinar series baik ini. Dan juga kepada para tim yang telah mendukung suksesnya acara ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para peserta yang masih setia bertahan untuk menimba ilmunya bersama dalam rangkaian acara webinar series pada malam hari ini. Pada malam hari ini merupakan rangkaian acara webinar series yang ketiga. Siapakah gerangan kira-kira narasumber yang telah datang pada acara live sekarang? Baik, akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Akan saya sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Haji Muhammad Ridwan. Selamat malam Bapak Haji Muhammad Ridwan. Selamat malam, Assalamualaikum. Kedua ada Ibunda yang cantik yang berasal dari Provinsi Jawa Timur juga, Ibu Rahayu Priyatin. Bagaimana kabarnya Ibu Rahayu Priyatin? Selamat malam. Selamat malam, Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya Bapak Guru hebat se-Indonesia. Mantap sekali para narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Ibu peserta sekalian. Yang ketiga sudah bersiap tampaknya Ibu moderator kita yang benar-benar sudah familiar sekali. Selamat malam Ibu Imalia. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Sepertinya ada trouble dengan tampilan di layar. Silahkan Pak Ardi lanjut dulu saja. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu peserta kita akan banyak sekali menerima informasi yang baru bagaimana kita bisa membuat bahan ajar. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana mengoperasikan SWE ya dalam Office 365. Nah, Bapak Ibu peserta sekalian, sebelum kita menginjak pada acara inti, ada baiknya kita flashback sebentar ke belakang. Untuk itu, saya mengajak Ibu moderator, halo? Iya, selamat malam Pak Adi. Iya, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Iya, bagaimana Pak? Bagaimana kabarnya Ibu ini pada malam hari ini? Alhamdulillah. Sudah siapkah membawakan acara pada malam hari ini? Iya, sebelumnya izinkan dulu untuk menyapa Bapak Ibu hebat yang sekarang sudah hadir di dari seluruh Indonesia yang sudah datang dan bergabung di webinar seri hari ketiga, sesi ketiga pada hari ini. Ya, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan selamat bergabung. Silahkan untuk daftar hadirnya bisa diisi di kolom yang sedang di running tag yang sedang berjalan di bawah layar Bapak Ibu semua. Ya Pak Adi, silahkan dilanjut Pak. Tadi bagaimana? Baik Ibu moderator yang sangat-sangat familiar dan sangat-sangat segar sekali malam hari ini ya Bapak Ibu peserta. Kiranya sedikit tips ya terhadap para peserta yang sudah memberikan masukan-masukan dalam chat, live comment, streaming di YouTube maupun chat secara pribadi bagi panitia. Misalnya dari peserta kemarin tampak sekali kesulitan ya bagaimana cara meresum dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, hanya kurang dari 2 jam, dengan konsekuensi apabila tidak menyelesaikan resum mereka akan kehilangan kesempatan pada malam hari ini dan harus mengulang pada malam selanjutnya. Kira-kira tips bagaimana agar tidak terlambat Ibu untuk menyelesaikan tugas? Barangkali Ibu bisa memberikan tipsnya.
Baik, terima kasih Pak Ardi untuk kesempatannya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari ketiga untuk webinar series dari 9 rangkaian. Ya, yang seperti Bapak Ibu ketahui, yang sudah diketahui bersama bahwa untuk mendapatkan sertifikat 32 jam itu syaratnya adalah Bapak Ibu minimal hadir 4 sesi dari 9 sesi yang ada dan mengirimkan resumenya. Untuk resume sendiri itu formatnya ada di daftar hadir. Jadi daftar hadir itu setiap hari dibagikan dengan daftar hadir yang berbeda di setiap hari di setiap sesinya dan kemudian formatnya ada di situ. Permasalahannya kemarin memang banyak sekali yang dalam tanda kutip curhat bahwa untuk menyelesaikan resume dalam waktu 2 jam setelah acara selesai itu agak terkendala. Baik, berikut akan kami bagikan tips dan triks agar Bapak Ibu semua bisa membuat resume dengan baik dan tetap bisa mengikuti jalannya sesi materi serta berdiskusi dengan pembicara juga dengan baik. Bapak Ibu hebat semuanya, jadi kalau live streaming via YouTube itu bisa di rewind. Jadi meskipun kita sedang berjalan live, kita bisa kembali ke menit-menit sebelumnya, tinggal di rewind. Jadi saat berjalan pun Bapak Ibu ketinggalan materi tetap bisa di rewind. Itu. Kemudian yang kedua, pun nanti ketika sudah selesai live, maka otomatis ilmu yang sedang kita pelajari di webinar ini akan otomatis terekam di saluran YouTube ini, di channel YouTube ini. Jadi Bapak Ibu tetap bisa sambil merekam, merewind atau melihat lagi untuk materi-materi yang sudah disampaikan oleh pembicara. Nah itu bisa sambil diketik, boleh pakai HP, berarti di WA ataupun bisa kalau yang pakai laptop bisa di Word, nanti tinggal dikopas ke dalam daftar hadir. Insya Allah dengan tips dan trik seperti ini Bapak Ibu semua bisa selesai dalam waktu yang ditentukan. Kemudian untuk daftar hadir sendiri akan ditutup pukul 23. Jadi 2 jam setelah sesi selesai. Dan Bapak Ibu semuanya jangan khawatir. Jadi setiap saat Ibu Bapak ingin melihat kembali materi yang disampaikan oleh pembicara, silahkan hadir ke channel ini dan bisa melihat kembali materi di hari 1, 2, 3, ataupun nanti sampai hari ke-9, Bapak Ibu ingin melihatnya kembali, otomatis terekam di channel YouTube ini, bisa Bapak Ibu saksikan kembali. Ya itu Pak Ardi barangkali bisa membantu sedikit tips dan trik bagaimana caranya agar bisa meresum dengan baik dan tetap tidak mengganggu pada saat menyaksikan materi. Ada satu lagi Pak Ardi. Iya, apa itu kira-kira Bunda? Untuk satu lagi bisa dibagikan? Ya, satu lagi ini terkait dengan ketentuannya. Jadi ketentuan resume itu minimal 200 kata Pak Ardi. Jadi 200 kata untuk tiap materi. Nah, ketika bahkan kemarin ada yang gini Bunda, bahkan kemarin ada yang sempat chat juga kepada panitia, ini disuruh buat abstrak, skripsi atau seperti makalah atau rangkuman seperti itu ya Bunda ya. Masih ada yang kebingungan di sini Bunda. Ya, insya Allah tidak Pak Ardi. Jadi untuk 200 kata ini sudah mewakili rangkuman dari materi pembicara. Insya Allah tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Dan Bapak Ibu semua sekaligus bisa belajar karena ada yang mengatakan bahwa dekatlah ilmu dengan menulis. Jadi kalau tidak ditulis biasanya mudah lupa untuk betul tidak ditulis. Jadi sebenarnya tujuannya agar kembali ke Bapak Ibu semua sih. Jadi kami di sini berbagi tentang apapun yang bisa kami bagi untuk Bapak Ibu semuanya dan kemudian agar Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Di samping itu Pak Ardi ke depan ini rencananya kita tidak akan hanya berhenti pada di sini. Ke depan juga kita tetap berbagi dan Bapak Ibu semua yang sekarang sedang belajar dan berdiskusi bersama kita. Jadi kita sama-sama belajar nih Pak, kita posisinya sama antara yang ada di layar dengan yang ada di depan layar. Nah, kita sedang sama-sama belajar, kita sedang sama-sama berdiskusi. Suatu saat nanti bisa jadi kita bertukar posisi Bapak Ibu sekarang yang sedang meresum akan ada di sini untuk turut berbagi bersama Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia. Jadi visi kita ke depan insya Allah mengajak semua Bapak Ibu semua yang bersedia berbagi untuk turut berbagi bersama. Seperti itu Pak Ardi. Baik Bunda, itu artinya masih terbuka kesempatan Bunda ya bagi Bapak Ibu guru hebat serta peserta dari Sabang sampai Merauke untuk bergabung bersama kita di sini memberikan sekali, Pak Ardi. Berbagi ilmu ya bersama kita di acara webinar series selanjutnya. Baik, untuk materi juga saya ingatkan kepada para peserta,
kita tidak akan kehilangan materi karena di grup Telegram di sana akan diupload ya materi berupa PPT dan mungkin akan dijawab nantinya oleh para narasumber apabila pertanyaan Bapak Ibu belum pada malam hari ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:41 untuk memaksimalkan waktu, saya akan memasrahkan rangkaian acara webinar series baik pada malam hari ini kepada Ibu moderator kita, Ibu moderator Ibu Imalia. Bagaimana, sudah siap? Halo, Ibu Imalia, sudah siap membawakan rangkaian acara pada malam hari ini, Ibu? Ya. Halo? Halo, Ibu Imalia. Halo? Ya, sepertinya kita mengalami sedikit gangguan ya kepada tim teknisi, barangkali bisa membantu sejenak. Sepertinya koneksi di Iya, maaf ya Pak Ibu semuanya. Iya. Baru saja koneksi saya hilang, tapi insya Allah kami Iya. sudah mengatasinya. Jadi ketika salah baik. satu dari kami menghilang dari layar, insya Allah teman kami akan membackup, jadi tetap bisa menemani Bapak Ibu semuanya untuk tetap bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Ya Pak Hardi, bagaimana? Ada lagi yang mau kita obrolkan agar Bapak Ibu semua lebih nyaman untuk mengikuti webinar kita kali ini? Saya rasa pemaparan awal ini sudah bisa sedikit memberikan gambaran ya Bunda ya kepada para peserta pada malam hari ini. Idealnya tadi saya sudah menyerahkan kepada Bunda untuk segera melanjutkan rangkaian acara webinar series pada malam hari ini, dan sepertinya juga para peserta sudah tidak masukan materi, pengalaman, ataupun berbagi cerita, ide-ide kreatif daripada para narasumber kita malam hari ini. Untuk memaksimalkan waktu Bunda, acara ini akan saya limpahkan kepada Bunda moderator. Silakan Bunda Imalia untuk melanjutkan teknis acara pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Ardi. Ya, Bapak Ibu hebat semuanya, kita sampai pada sesi utama kita, yakni mendengarkan pemaparan dan juga nanti kita akan berdiskusi dengan narasumber dan pembicara kita yang hadir pada hari ini. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Ardi, kita kedatangan dua narasumber yang kedua-duanya dari Jawa Timur. Ada Pak Ridwan. Pak Ridwan ini adalah guru dari SD Al-Hikmah Surabaya. Saya bacakan terlebih dahulu untuk biodata dari Pak Ridwan ini. Pak Ridwan dari SD Al-Hikmah Surabaya. Kemudian beliau ini adalah finalis Nobel tahun 2015 dan 2017 dan juga juara 4 untuk ONIP tahun berapa ya Pak ya ONIP ya? 2018 ya. Sama dengan Ibu Rahayu, ini juga sudah siap dengan teman kita nanti untuk berbagi tentang Sway di Office 365. Beliau itu berasal dari Madura, Bangkalan ya Bu ya. Iya, untuk prestasinya juga luar biasa, sudah sampai di nasional, finalis Nobel 2019 dan juga peserta ONIP juga Ibu ya. Iya, luar biasa. 2018-2019. Iya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, kita akan mulai sesi yang pertama nanti dengan Pak Ridwan yang akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara menyusun buku ajar. Dan kemudian akan dilanjutkan sesi kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Rahayu yang akan membawakan tentang bagaimana cara membuat slide dengan Microsoft 365. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk pada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh kami berdua, saya dan Pak Ardi kembali untuk memandu sesi diskusi nanti. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja menuju kepada pembicara kita yang pertama, Pak Ridwan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, pada malam hari ini saya akan sharing, bukan
bukan berarti saya mengajari untuk membuat buku ajar, tetapi saya akan sharing bagaimana di sekolah saya yang telah membuat buku ajar untuk persiapan masa pembelajaran dan persiapan mungkin besok yang rencananya sekolah kita masih ada proses pembelajaran daring ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kami di sini tidak sebagai katakanlah ahli, tetapi kami hanya sharing aja. Mungkin Bapak Ibu seluruh Indonesia juga membuat buku ajar yang ada di sekolah masing-masing. Oke. Saya akan memulai dengan tampilan dari PPT kami. Oke. Malam hari ini kita akan sharing tentang menulis buku ajar. Bapak Ibu, perkenalkan saya adalah guru dari SD Al-Hikmah Surabaya. Rumah saya di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, itu ada biodata saya. Kemudian pengalaman di event nasional itu ada, saya pernah mengikuti Nobel, Anugerah Konstitusi, Sendimat P4TK Matematika, ONIP P4TK Matematika, diseminasi literasi dan perlindungan guru. Masih banyak mungkin Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang pengalaman di event nasional sudah banyak. Ini mungkin banyak teman-teman saya yang melihat saya di malam hari ini. Mohon maaf bila saya tidak maksimal, tetapi saya hanya ingin berbagi saja, sharing. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai dengan materi menulis buku ajar. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini? Kekurangan waktu dalam penyampaian isi materi buku ajar. Dalam semester, satu semester, katakanlah kalau di SD ada tematik, 3 tema, dan ternyata 3 tema itu tidak pernah tuntas ya, dalam menyampaikan materi di isi buku ajar yang terbitan dari Dikbud. Nah, Bapak Ibu, kekurangan waktu inilah yang menjadi penyebab kadang kita merasa bersalah. Karena apa? Karena kekurangan waktu ini menyebabkan anak-anak siswa tidak maksimal dalam menyerap ilmu yang ada pada isi buku materi ajar. Yang kedua, Bapak Ibu juga pernah mengalami isi materi buku ajar yang ada yang kita terima, misalkan dari pusat, dari Kemendikbud itu isinya tidak sama dengan kondisi di lingkungan kita. Ya, tidak sama dengan lingkungan kita. Banyak sekali masalah-masalah. Misalkan di materi buku ajar diajarkan kasus A, tetapi di lingkungan kita tidak ada kasus yang seperti itu. Maka Bapak Ibu jelas mengalami seperti ini. Dan yang ketiga adalah isi materi buku ajar terlalu luas, kadang-kala terlalu simpel. Misalkan materi matematika. Matematika di kelas SD itu banyak yang hanya simpel saja, pengenalan matematika simpel, tidak terlalu dalam. Padahal untuk tahun-tahun yang lalu masih ada UASBN atau UNAS, katakanlah UNAS, itu materi matematika, IPA maupun bahasa Indonesia itu materi kelas 4, 5, 6, ternyata isinya itu materi bukan K13 tetapi kurikulum kurikulum yang
yang pernah kita alami seperti itu. Jadi pertama kekurangan waktu dalam penyampaian isi materi karena terlalu banyaknya materi yang ada di buku ajar terbitan Kemendikbud. Kemudian isi materi kadang tidak cocok dengan apa yang terjadi di lingkungan kita dan isi materi terlalu luas atau kadang-kala terlalu simpel. Nah, Bapak Ibu, buku ajar adalah buku yang memuat materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jelas buku ini sangat berguna dan bermanfaat sebagai buku utama kita dalam proses belajar mengajar di sekolah, di kelas. Kalau media pembelajaran, oke lah kita membuat media pembelajaran. Tetapi kalau media pembelajaran tidak berdasarkan buku, materi yang ada di buku ajar, maka istilahnya ngawur. Nah, dalam proses belajar mengajar, sumber utama kita, sumber belajar utama kita adalah selain diri kita sendiri guru, tetapi buku ajar juga sebagai sumber belajar utama kita. Nah, itu buku ajar yang kita pakai tiap hari. Nah, jenis-jenis buku ajar itu ada buku diktat. Ada dua jenis Bapak Ibu. Yang pertama adalah buku diktat. Buku diktat itu apa? Buku diktat adalah satu mata pelajaran berisi satu mata pelajaran. Kalau di SD, buku diktat itu seperti buku tematik. Tetapi ada buku agama Islam, agama, kemudian ada buku penjas dan lain sebagainya. Kalau di SMP juga ada buku mata pelajaran, di SMA, bahkan di perguruan tinggi. Kemudian ditulis oleh guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Misalkan kalau di SMP, misalkan mata pelajaran SMA katakanlah mata pelajaran antropologi atau mata pelajaran sejarah, maka yang menulis adalah guru-guru yang mengampu mata pelajaran sejarah. Kemudian di buku diktat itu gaya penulisannya adalah gaya penulisan ilmiah, Bapak Ibu, bukan gaya penulisan seperti cerpen atau karya sastra yang lain, tetapi gaya penulisannya ilmiah. Kemudian buku diktat biasanya direview oleh pejabat berwenang. Misalkan kalau di sini kalau kita buat sendiri, pejabat berwenangnya siapa? Kalau pejabat berwenangnya adalah kepala sekolah atau manajemen sekolah, atau nanti review berikutnya nanti adalah penerbit. Kemudian yang terakhir jenis buku diktat adalah ada sumber rujukan atau daftar pustaka. Itu yang ada di buku diktat. Jadi buku diktat itu berisi mata pelajaran tertentu, ditulis guru yang mengampu, gaya penulisannya ilmiah, dan ada review pejabat yang berwenang dan memiliki sumber rujukan. Nah, jenis buku yang kedua, buku ajar yang kedua adalah modul. Ya, modul itu jarang sekali digunakan di sekolah-sekolah, jarang sekali ya. Modul itu biasanya modul itu digunakan saat-saat seperti ini, saat-saat pembelajaran online, pembelajaran daring. Karena modul adalah kumpulan dari beberapa tugas yang harus dipelajari siswa sendiri dan digunakan siswa untuk belajar mandiri di rumah dan berisi materi pembelajaran mandiri. Ini modul. Dan modul dan buku diktat tadi adalah jenis buku ajar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini mengapa kita perlu menulis buku ajar? Ini pertanyaannya, mengapa kita harus menulis buku ajar? Kenapa sih kita harus capek-capek menulis buku ajar padahal kita sudah disediakan oleh pemerintah, oleh Kemendikbud, ada buku, misalkan di SD ada buku K13, sudah lengkap, ada seperti itu. Nah, ada beberapa poin Bapak Ibu yang bisa saya rangkum. Yang pertama adalah buku ajar itu adalah pada pengembangannya. Ya, misalkan kalau di buku Dignas ada K13 itu ada buku yang kurikulum revisi. Nah, itu kan berarti pengembangan. Nah, jadi alasannya mengapa harus dikembangkan? Kenapa harus dikembangkan? Karena yang pertama tadi adalah mungkin tidak cocok dengan situasi lingkungan kita di sekolah masing-masing. Atau mungkin tidak relevan lagi untuk diajarkan, misalkan mengenai masalah ilmu pengetahuan, teknologi misalkan itu tidak musim lagi saat ini, maka tidak perlu diajarkan, maka harus buat pengetahuan baru, buat pengembangan buku baru.
Yang kedua adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan jelas, karena setiap detik perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu berkembang terus, Bapak Ibu seluruh Indonesia. Buku ajar itu kan memuat materi-materi perkembangan atau informasi-informasi yang ada kekinian, informasi-informasi yang harus diterima siswa yang terbaru. Nah, andai kata buku yang kita gunakan itu lama, ya tidak mungkin kita mengajarkan kekinian kepada anak kita, maka anak kita akan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal baru atau perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terbaru. Maka perlu menulis kembali buku ajar. Yang ketiga, Bapak Ibu, alasan mengapa perlu menulis buku ajar, karena penyesuaian dengan kondisi. Nah, kondisi ini adalah Bapak Ibu, kondisi ada di lingkungan masing-masing. Misalkan kalau saya mengatakan SD karena saya guru SD, misalkan kita mengajari anak-anak tentang kondisi lingkungan pegunungan, katakanlah pegunungan. Tetapi daerah kita bukan daerah pegunungan, mungkin daerah kita adalah daerah pesisir pantai. Maka komposisi daerah pesisir pantai harusnya lebih banyak daripada komposisi materi tentang daerah pegunungan. Itu yang maksud saya. Jadi mengapa kita harus menulis buku ajar baru? Yaitu penyesuaian dengan kondisi yang ada di lingkungan kita masing-masing. Jelas, karena setiap kondisi atau situasi lingkungan kita berbeda. Antara Surabaya dan Bangkalan tempat Ibu Rahayu mengajar berbeda. Antara saya di Surabaya dan di Bandung berbeda. Antara saya dan di Aceh berbeda. Antara saya dan di Surabaya dan di Makassar juga berbeda. Maka harus ada penyesuaian dengan kondisi masing-masing sekolah. Nah, kemudian yang keempat adalah pengkhususan materi tertentu. Nah, apa maksudnya? Mengapa kita perlu menulis? Karena ada masalah pengkhususan materi tertentu. Misalkan begini Bapak Ibu, materi tertentu itu contohnya seperti begini. Ada sekolah-sekolah yang berbasis agama, ada sekolah swasta khususnya ya, seperti saya di SD Al-Hikmah Surabaya, itu ada materi-materi khusus yang yang tidak ada di materi umum dinas. Misalkan kalau sisa kami itu ada pelajaran bahasa Arab, tapi dikatakan bukan pelajaran bahasa Arab, tapi bahasa tarjamah menerjemahkan materi ayat-ayat Al-Quran. Itu materi pengkhususan khusus. Andai kata kita tidak menulis buku ajar yang untuk materi khusus tersebut, maka mungkin ilmu yang kita miliki tidak sampai pada anak-anak kita. Itu Bapak Ibu, mengapa kita harus menulis buku ajar? Ada 4 masalah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana memulai menulis buku ajar? Nah, ini repot sekali ya. Kita guru sudah banyak sekali tugas. Ada yang guru sebagai tugasnya jadi wali kelas, ada yang guru tugasnya menjadi wakil kepala sekolah, ada yang tugasnya merangkap TU. Kapan saya harus menulis dan mulai kapan saya harus menulis? Nah ini Bapak Ibu, kita itu tim work. Seluruh Indonesia, guru-guru kita itu adalah teamwork. Di sekolah masing-masing juga punya teamwork, punya tim khusus. Misalkan di sekolah A, maka guru-guru di situ adalah tim sekolah guru di situ. Kalau misalkan sekolah itu ingin maju, ingin mencerdaskan anak-anaknya, mencerdaskan siswanya, maka masa gurunya harus diam, masa gurunya pasrah dengan keadaan yang ada di lingkungannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kapan kita memulai menulis buku ajar, bukan bahan ajar ya, buku ajar, ya kita tanya pada diri kita, perlukah kita menulis buku ajar dengan pertanyaan-pertanyaan tadi? Ya, seharusnya harus perlu Bapak Ibu, karena ini pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu, rancangan menulis buku ajar. Nah, ini ada 4 rancangan. Yang pertama yang perlu disiapkan ini untuk menulis buku ajar. Ya,
Yang pertama adalah telaah kurikulum. Nah, kalau saya biasanya di SD itu ada kurikulum ditelaah kalau SD kan ada tematik. Nah, misalkan dalam satu buku itu ada memuat misalkan 3 mata pelajaran atau 4 mata pelajaran. Ada IPA, ada PKN, ada PJOK, ada SPDB dan lainnya. Nah, telah kurikulum ini adalah melihat kurikulum apa yang harus kita ajarkan di dalam satu semester. Misalkan dalam satu semester kalau arahan dinas itu atau Dikbud itu ada 3 buku, 3 tema yang harus diajarkan dalam satu semester. Itu bisa disempitkan Bapak Ibu. Nah, ini tadi masalah waktu tadi. Kalau 3 buku yang tebal-tebal itu tidak sampai habis dalam waktu 1 semester, yang disalahkan siapa? Gurunya kan? Nah, maka itu kita harus buat buku ajar yang baru. Artinya begini, buku ajar yang lama atau buku ajar Kemendikbud ya, yang K13 katakanlah begitu, itu adalah buku ajar minimal. Nah, minimal. Maka kita perlu yang namanya buku ajar tambahan. Makanya kalau kita merancang menulis buku ajar, yang pertama adalah telah kurikulum. Kita mau mengajarkan apa sih? KD apa yang cocok untuk diri kita? KD apa untuk sekolah kita, dan KD apa yang cocok untuk lingkungan kita? Nah, itu yang menjadi poin utama untuk menulis sebuah buku ajar. Yang kedua, Bapak Ibu seluruh Indonesia, rancangan menulis buku ajar berikutnya adalah kita menyusun silabus dan rencana pembelajaran dalam 1 semester atau 2 semester. Artinya begini Bapak Ibu, kita menyusun rencana namanya rencana mengajar. Dalam buku ini digunakan untuk 1 semester atau 2 semester. Kalau di kami di Surabaya, khususnya sekolah saya, itu untuk menyiasati ini tahun lalu karena ada UASBN kelas 6 SD masih ada UASBN, itu mensiasatinya adalah membuat buku namanya suplemen tematik. Artinya begini, buku-buku ajar yang baru ini tadi disesuaikan dengan per mata pelajaran. Jadi misalkan di kelas 6 itu ada buku IPA, buku PKN, buku IPS, buku matematika. Nah, kenapa kok diadakan begitu? Ya tadi alasannya. Karena yang pertama, kalau tahun-tahun kemarin itu kita siap menyiapkan untuk anak untuk UASBN. Ya. Yang kedua, untuk mendalami materi. Misalkan kalau matematika kita mengenal yang namanya, misalkan hitung dasar. Bapak Ibu silakan menelaah sendiri. Kelas 4, 5, dan 6, materi matematika hitung dasarnya bagaimana? SD ya, mohon maaf untuk SD ya. Matematika hitung dasarnya yang dipelajari di hitung dasar matematika yang di kelas 4, 5, dan 6 itu sangat simpel sekali. Padahal kalau di UASBN keluarkan banyak materi yang dalam. Kalau anak tidak siap, masa kita harus memberi les, memberi tambahan belajar, menyita waktu, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menulis buku ajar, itu sangat membantu, ya, Bapak Ibu. Nah, kalau di kami, di sekolah kami, ini hanya sharing saja, Bapak Ibu ya. Buku yang tadi yang dibuat itu untuk 1 semester atau 2 semester. Kalau misalkan tematik yang ada di kita itu satu semester. Tapi kalau di buku ajar yang memuat mata pelajaran itu disusun untuk 2 semester. Oke. Yang ketiga adalah rancangan untuk menulis buku ajar. Yang ketiga adalah mengemas kembali informasi. Artinya tadi buku yang utama, buku apa? Buku K13 misalkan di SD ini ya, K13 tematik. Kita cari informasi-informasi. Kita buka-buka informasi. KD apa yang digunakan, informasi apa yang disampaikan nanti diisi materi buku ajar kita. Nah, itu kita kemas lagi, kita bongkar lagi, kita tata.
Ini yang cocok untuk sekolah kita, ini yang cocok untuk daerah kita, ini yang cocok untuk wilayah kita. Yang lain nggak perlu. Kenapa? Tidak. Karena kalau kita diajarkan semua yang ada di tematik, nggak cukup waktu kita. Satu semester itu 6 bulan realitanya. Rencananya 6 bulan satu semester. Tetapi realitanya dalam pelaksanaannya satu semester bisa hanya 4 bulan. Karena dua bulan biasanya dibuat untuk banyak hari efektif fakultatif, ada hari-hari libur nasional, dan mungkin ada perayaan-perayaan tertentu. Maka jam ngajar kita, hari efektifnya kita mungkin hanya maksimal 4 bulan, itu sudah bagus. Itu tidak bisa habis kalau tematik tiga buku tematik tidak habis. Tema ini tidak habis itu. Saya jamin, karena kenapa? Ini pengalaman kami. Tidak habis itu. Ya. Yang dikemas kembali. Maka informasi yang ada di buku tematik itu dikemas lagi, apa saja yang kita butuhkan. Nah, kemudian yang terakhir rancangannya adalah menata informasi tadi, dipas-paskan. Misalkan materi ini, cocoknya dengan materi ini, kita paskan, shred. Nah, nanti dalam bahasa Jawanya itu gatuk. Nah, sudah gatuk, sudah pas. Nah, itu berarti menata informasi yang akan kita sampaikan, kita tulis di buku ajar. Itu rancangan kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini proses penulisan. Proses penulisan berarti apa yang kita lakukan yang pertama? Ya menulis. Kalau proses penulisan yang kita lakukan hanya diam, kemudian melihat, kemudian membaca, itu bukan berarti menulis. Itu hanya aliran kebatinan, Bapak Ibu. Nggak akan selesai itu. Ya. Proses pertama adalah menulis. Menulis apa tadi? Menulis informasi, menulis apa saja tadi, keterangan atau apapun yang ada di buku induk, misalkan bukan buku induk, kan? Buku-buku tematik yang terbitan Dignas dan buku-buku lain yang mensupport buku kita gabung-gabungkan. Kita mulai ngetik. Bapak Ibu, kalau misalkan ini masalah bagi Bapak Ibu menulis, saya nggak bisa menulis ya. Bagaimana, Bapak Ibu? Dalam satu sekolah itu ada tim. Kita itu tim, Bapak Ibu. Guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, 5, 6 di SD, guru kelas 7, 8, 9 di SMP, 10, 11, 12 di SMA atau dosen, itu semuanya tim. Tim untuk memajukan sekolah masing-masing. Tidak ada satu tim itu terus menjelek-jelekkan sekolah masing-masing. Tidak ada. Saya yakin begitu. Lah kalau kita tim, maka Bapak Ibu harus kerjasama dengan teman-teman sebayanya, teman-teman sejawatnya. Untuk apa? Untuk menulis buku buku ajar tadi. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian sambil ngetik, sambil nulis, ada yang tugas ngetik, nulis. Ada yang bertugas lagi menyiapkan ilustrasi gambar yang disesuaikan dengan materi. Untuk jenjang KBTK, TK, dan SD, ilustrasi harus ada, wajib. Apalagi TK. Kalau buku ajarnya hanya sebuah tulisan, tidak menarik. Bisa jadi gambar keseluruhan 90%, tulisannya hanya sebaris itu aja. Itu sudah bagus. Untuk SD kelas 1, kelas 2 juga begitu. Kalau bisa 70% gambar, 30% informasi. Baru kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu SD, itu gambar menyesuaikan materi. Di SMP, SMA juga begitu, di perguruan tinggi apalagi. Biasanya para dosen, saya juga dosen terbang, bukan ya, nyambi-nyambi dosen terbang. Buku ajar yang kami buat, sebenarnya mahasiswa juga perlu gambar, perlu materi ilustrasi yang ada di buku-bukunya. Kalau hanya bukunya tulisan saja itu menjemukan, maka harus diberi ilustrasi atau gambar yang mendukung dari materi itu. Nah, tadi tugas yang pertama adalah menulis atau ngetik materi. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa atau tidak sempat, maka kita teamwork mengerjakannya adalah dengan teman, maka teman yang bisa ngetik silakan ngetik. Yang satunya lagi tadi membuat ilustrasi atau mencari gambar. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, gambar dan ilustrasi tolong ambil di
Google atau ngambil di internet, tolong itu yang punya izin. Jangan sampai Bapak Ibu membuat gambar ilustrasi sembarangan ditempelkan di buku milik kita, buku ajar tanpa izin. Itu namanya plagiat. Bapak Ibu, kalau plagiat itu dosa berjamaah. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai ya, kita ini pendidik, jangan sampai mengajarkan anak-anak menjadi anak-anak plagiator. Mulai dari diri kita jangan sampai menjadi guru yang plagiat. Maka cari gambar-gambar atau ilustrasi yang ada izinnya, atau minimal Bapak Ibu menyantumkan sumbernya. Itu nanti biar tidak dikenakan undang-undang IT katakanlah gitu. Ya supaya kita tidak plagiator lah gitu. Nah, yang ketiga, proses penulisan berikutnya adalah, tadi ada yang tugas menulis, ngetik, ada yang menyiapkan ilustrasi. Yang ketiga adalah membuat soal atau uji coba, latihan-latihan, tryout sebagai bentuk pemahaman siswa terhadap isi buku materi. Nah, biasanya Bapak Ibu membuat materi uji coba atau latihan-latihan itu biasanya kebanyakan buku-buku yang lalu-lalu, zaman saya masih kecil ini. Mungkin ya ada buku-buku yang sekarang. Kebanyakan yang terbanyak adalah membuat latihan pilihan ganda. Bapak Ibu, latihan pilihan ganda itu boleh, asalkan soalnya harus ada memuat HOTS. Kenapa? Latihan biasanya pilihan ganda itu menurut saya pilihan ganda itu gampang, memang membuatnya gampang dan jawabannya kalau enggak A ya B, kalau enggak B ya C, kalau enggak C ya D. Itu. Jadi nanti kalau misalkan buku ajar kita diisi dengan latihan-latihan pilihan ganda saja, maka anak-anak akan terbiasa, ya hidupnya akan nanti ke depannya hidupnya akan ya tidak berpikir kritis. Kalau enggak A ya B, kalau enggak B ya C, ya begitu-begitu saja. Maka Bapak Ibu, materi untuk uji coba latihan-latihan itu diusahakan soal-soal atau kegiatan-kegiatan yang berisi keaktifan siswa. Misalkan ditulis di situ ada kolom. Setelah membaca materi di atas, misalkan materi tentang, kalau misalkan di PKN itu ada materi tentang menghormati hak. Nah, Bapak Ibu bisa membuat latihan begini atau tugas di buku itu. Silahkan misalkan membuat wawancara dengan siapa, misalkan dengan ayah ibunya tentang bagaimana kegiatan sehari-hari di rumah kayak apa. Itu kan kegiatan yang latihan-latihan atau bentuk pemahaman untuk untuk membuat proses berpikir tingkat tinggi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak bisa, ya minimal bolehlah latihan pilihan ganda, tapi pilihan gandanya yang biasa-biasa saja, itu sedikit saja. Yang lain latihan-latihan yang berbentuk dengan penjelasan bagaimana kok bisa begini ya, itu penjelasan kata bagaimana, apa, mengapa, itu bisa berpikir tingkat tinggi anak-anak. Nah, yang terakhir proses penulisannya tadi sudah saya sampaikan, menyiapkan ilustrasi gambar, itu ada daftar rujukan. Nah, ini daftar rujukan harus penting. Kenapa? Dalam buku ajar, tadi kan buku ajar itu adalah buku yang ilmiah, artinya kalau tidak ada daftar rujukan berarti buku ajar ini isinya ngawur semua. Maka harus ada daftar pustaka atau daftar ajar, daftar rujukan, gitu, Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, isi dari item materi. Ini contoh yang saya buat, contoh saja. Mungkin Bapak Ibu punya lain, silahkan monggo berkreasi untuk siswa-siswa kita. Yang pertama Bapak Ibu yang perlu disiapkan adalah nulis. Yang pertama, ngetik. Yang pertama adalah judul materi. Nah, ini judul materi harus, misalkan materi tentang hak dan kewajiban, misalkan kalau PKN, maka judul materinya adalah hak dan kewajiban. KD-nya tentang apa? Nah, KD-nya nanti dicari di kurikulum. Wajib tentang hak dan kewajiban itu
misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 di SD itu ada misalnya 3.1, 3.2 atau berapalah gitu. Nah, kemudian tujuan materi ini tujuan untuk dalam bab ini apa? Ditulis Bapak Ibu. Misalkan siswa tujuan dari ini siswa bisa siswa dapat menyebutkan misalkan ya KD-nya ada tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ditulis Bapak Ibu. Nah, yang keempat ini yang paling penting Bapak Ibu. Biasanya lupa. Ini harus diadakan. Kenapa? Internalisasi nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter bisa dihubungkan dengan nilai ayat suci, dengan ayat-ayat suci. Misalkan kalau di Islam ayat suci Al-Quran, misalkan ada KD, ada materi pembahasan tentang reproduksi misalkan. Nah, mohon Bapak Ibu ditulis ada ayat Al-Quran yang mengatakan ada reproduksi. Nanti siswa kan berpikir, oh sumber dari ilmu adalah ayat suci Al-Quran. Maka saya yakin siswa akan menjadi manusia yang bertakwa. Kenapa? Karena internalisasi ini penting, mengkaitkan atau memixkan ayat-ayat suci Al-Quran, misalkan dalam Islam, itu dengan nilai-nilai yang terjadi di materi buku ajar. Misalkan ada materi tentang gerhana bulan, ada itu di ayat Al-Quran. Ada gerhana matahari, ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyiapkan internalisasi nilai-nilai karakter. Kalau misalkan, oh sekolah saya ini sekolah bukan berbasis agama, bagaimana? Nah, kalau berbasis biasa, misalkan katakanlah sekolah umum, sekolah negeri, katakan. Nilai karakternya apa? Cari nilai atau kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh tokoh-tokoh dunia atau tokoh-tokoh Indonesia yang menurut Bapak Ibu cocok match dengan materi yang akan diajarkan. Itu harus ada Bapak Ibu. Kenapa? Ini penting karena ini ngajari anak-anak itu harus mulai dari mengenalkan nilai-nilai karakter dengan hubungan dan matchkan dengan materi. Itu penting sekali. Kenapa? Nanti kedepannya kita impian kita di 50 tahun ke depan, anak-anak kita yang sekarang masih kecil-kecil itu jadi orang penerus kita, orang Indonesia menjadi orang-orang yang berkarakter. Itu penting sekali Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah materi. Nah, ini materi tadi ketika kita ngetik materi, apa saja materi yang akan disampaikan siswa. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, nggak usah terlalu banyak-banyak mengisi materi. Anak-anak bosan. Seperlunya saja materinya. Buat materi yang ingin menggugah keingintahuan siswa terhadap materi tertentu. Misalkan tadi tentang IPA misalkan. Kita misalkan tentang metaforsis ya, kupu-kupu misalkan. Mengapa kupu-kupu kok bisa menjadi kepompong ulat menjadi kepompong? Itu kenapa? Nah, itu materinya begitu aja, nggak usah kepompong adalah, kupu-kupu adalah. Itu materi yang sangat biasa sekali, tidak menarik bagi anak-anak. Tetapi kalau materi anak-anak silakan setelah melihat gambar kupu-kupu, ceritakan kenapa kupu-kupu berasal dari ulat, mengapa kupu-kupu dari kepompong. Itu anak-anak bisa akan mencari sendiri nanti. Oh iya ya, gambar ini. Apalagi anak SD itu keingintahuannya tinggi sekali. Itu Bapak Ibu. Itu materi-materinya. Kemudian yang berikutnya isinya tentang setelah materi ada penugasan. Nah, tadi penugasan sudah saya singgung sedikit tadi tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan di sekolah atau di rumah. Kalau bisa tugasnya dikerjakan di sekolah selesai. Di rumah tinggal review saja. Tetapi kalau misalkan tidak bisa, ya bisa dikerjakan di rumah. Sekali lagi tugasnya bukan tugas yang menurut Bapak Ibu biasa saja, tetapi harus berisi, berbobot. Tadi seperti silakan wawancarai ketua RT-mu. Bagi anak SD itu penting. Kenapa? Itu
Karena apa? Anak SD sekarang kan banyak sekali. Karena apa? Gadget. Ya, kalau misalkan kita gadget, kita apa namanya, anak-anak kita tugasi untuk mengenal, mewawancarai ketua RT di lingkungannya masing-masing, itu hebat sekali. Apalagi SMP, SMA, silakan diteliti begini-begini, wah itu hebat sekali. Itu akan menjadi manusia-manusia yang Masya Allah nanti. Nah, yang kemudian adalah latihan. Nah, latihan itu tadi ya, Bapak Ibu berisi tentang latihan-latihan yang sekiranya harus hot, harus berpikir tinggi. Jangan yang biasa-biasa saja. Ya, itu Bapak Ibu yakin, saya yakin Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia itu hebat. Nggak mungkin, nggak bisa membuat soal-soal latihan yang hot. Apa? Karena Bapak Ibu adalah guru teamwork untuk Indonesia kita, untuk apa? Untuk generasi kita. Maka kita tidak mungkin kita hanya biasa-biasa saja untuk siswa kita. Kita harus luar biasa untuk siswa kita. Nah, yang terakhir isi dalam satu bab ini contoh ya, ini contoh dalam satu bab adalah kesimpulan. Nah, siswa sendiri, kesimpulan jangan ditulis, kesimpulan kita hari ini apa adalah jangan kita buat seperti contoh di buku tematik itu. Kesimpulan kita apa? Itu bagus itu. Yang kita pelajari satu hari ini apa? Nah, itu anak-anak sendiri yang nyatat. Lebih baik di bawahnya ada tanda tangan orang tua. Kenapa? Karena orang tua nanti di rumah lihat, kamu tadi belajar apa? Ini dilihatkan. Oh, ini bukunya. Oh, ini. Terus kemudian, oh, kamu sudah mengerjakan? Iya. Nah, ada tanda tangan orang tua. Maka orang tua akan ikut bertanggung jawab pada anaknya di rumah. Oh, benar ini. Ya, itu Bapak Ibu. Ini item dari satu bab buku ajar, menulis belajar. Nah, selanjutnya setelah kita menulis semua, Bapak Ibu, proses berikutnya adalah proses review. Review itu proses apa ya? Katakanlah proses penguji cobaan. Kalau kita lebih ilmiah lagi, kita pakai uji coba beneran. Artinya kalau kita lebih ilmiah, kita pakai ilmu R&D misalkan, research development. Kita mencoba misalkan kalau saya biasanya pakai R&D juga. Ini benar nggak? Bisa nggak buku ini digunakan untuk siswa? Kita cobakan untuk 1 anak dulu, 3 anak, 15 anak, 30 anak, atau 1 kelas misalkan. Itu review kita yang pertama. Yang kedua, review kita lihatkan atau kita sampaikan kepada pimpinan sekolah kita. Apakah sudah benar dengan cocok dengan visi dan misi sekolah? Jadi Bapak Ibu, misalkan, oh ini sudah cocok, maka pimpinan sekolah akan mereview dan melihat, oh ini ada yang kurang, ini yang perlu ditambah gitu. Selanjutnya, misalkan kalau ingin diterbitkan, maka review selanjutnya kita serahkan ke penerbit, termasuk bacaannya atau apapun gitu. Tetapi kalau misalkan tidak diterbitkan di penerbit, kita bisa fotokopi, kita bisa gandakan sendiri, karena pasti banyak loh Bapak Ibu. Saya melihat banyak guru yang membuat buku ajar, kemudian difotokopi sendiri, disampaikan ke anak-anak. Ya. 5 menit lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat enaknya ngomong. Nah, kemudian review berikutnya, review itu memuat halaman cover, kata mengantar, daftar isi materi, daftar pustaka, dan glosarium. Itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh hasil menulis buku diktat di SD kami. Ada gabungan dari beberapa guru, ada yang sendiri itu, ya. Kemudian ini contoh modul. Nah, Bapak Ibu, tadi buku diktat, ini modul. Ini modul yang kami buat beberapa hari yang lalu untuk persiapan awal semester depan, karena awal semester depan kita akan menggunakan daring, modul-modul yang akan digunakan untuk siswa. Ini kata konsep seperti ini Bapak Ibu, modul kita linkkan nanti ke Google Chrome atau apapun untuk diakses ke siswa. Itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh modul yang kita buat di SD kami. Nah, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan sharing saya ini, saya mohon maaf saya tidak menggurui Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu hebat semua seluruh Indonesia.
saya hanya sharing saja cerita tentang apa yang kami lakukan di SD saya, dan istilahnya kita berbagi. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi kami, bisa tanya-tanya tentang apapun yang Bapak Ibu keluhkan, nanti kita akan, insya Allah kalau bisa kita jawab, kita akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi untuk sesi pertama sudah dipaparkan dengan sangat jelas, sangat gamblang, luar biasa Pak Ridwan. Jadi turut belajar ini kami semua tentang penyusunan buku ajar. Dan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, untuk materi yang tadi baru saja dibagikan oleh Pak Ridwan, itu kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin melihat kembali rekamannya seperti apa, kemudian ingin mempelajari kembali bagaimana cara penyusunan buku ajar yang bisa nanti dipraktikkan di sekolah Bapak Ibu semua, silahkan untuk rekaman dari kegiatan kita hari ini akan terekam langsung di channel kegiatan bersama kita ini. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa langsung melihatnya. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada pembicara kita yang kedua, yakni Ibu Rahayu. Tapi sebelum kita menuju ke pembicara kita yang kedua, Ibu Rahayu, ada beberapa hal tadi yang saya baca di kolom komentar untuk dijawab dan juga disikapi. Bapak Ibu semuanya, apabila Bapak Ibu kesulitan mengakses link daftar hadir, untuk link daftar hadir mencarinya ada di running tag yang ada di bawah ini, Bapak Ibu semua. Di bawah itu selalu ada running tag, di situ tertulis link daftar hadir. Untuk link daftar hadirnya ada di s.id /daftar hadir BBM 3. Nah, tadi ada beberapa Bapak Ibu yang kesulitan. Biasanya kalau kesulitan mengisi daftar hadir itu adalah karena kendala sinyal. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba lagi beberapa waktu ke depan karena masih ada waktu sampai pukul 23 untuk mengisi daftar hadir hari ini. Ya, insya Allah kendala sinyal dan lain sebagainya tidak akan membuat kita patah semangat dan tetap bersemangat untuk belajar serta berbagi. Ke depan bisa jadi Bapak Ibu semuanya yang akan berbagi bersama di depan layar ini bersama-sama seluruh guru hebat di seluruh Indonesia. Ya, baiklah kita akan menuju kepada pembicara kita yang kedua. Di samping saya sudah siap, ini pembicara kedua Ibu Rahayu. Ibu Rahayu bagaimana? Sudah siap Ibu? Sepertinya sudah semangat sekali ini. Luar biasa. Ya, untuk pemaparan dari pembicara kedua adalah tentang pembuatan Sway menggunakan Microsoft 365. Kepada Ibu Rahayu, disilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Lia dan Pak Ardi yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Ridwan yang sudah bersedia berduet sebagai pemateri pada malam hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hormat. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara webinar seri ketiga. Perkenalkan, nama saya Rahayu Priyatin dari UPTD SD Negeri SDN Langkap 4 Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Adapun materi yang ingin saya sampaikan adalah membuat Sway di Microsoft 365. Baiklah, Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia, materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah membuat Sway di Microsoft 365. Sebelum saya memaparkan bagaimana cara membuat Sway, apa Sway, dan bagaimana cara membagi Sway, baiklah akan saya berikan sedikit gambaran Microsoft, apa itu Microsoft 365. Microsoft 365 adalah produk layanan berlangganan yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai bagian dari lini produk Microsoft Office. Dahulu namanya adalah Office 365, mulai tahun 2017 berganti nama menjadi Microsoft 365.
Di dalam Microsoft 365 banyak fitur yang akan membantu pekerjaan Bapak Ibu, dan Microsoft 365 adalah tempat yang tepat untuk membuat, berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan pekerjaan Bapak Ibu. Apalagi di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, di mana kita sebagai guru melakukan proses pembelajaran dengan belajar di rumah, bekerja di rumah, dan menyampaikan materi secara daring, maka fitur yang ada di dalam Microsoft 365 sangat membantu tugas kita sebagai guru. Di dalam Microsoft 365 ini banyak sekali fitur-fitur yang akan kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Misalnya ini ada beberapa seperti OneDrive. OneDrive ini adalah untuk membuat dan menyimpan modul bahan ajar seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Ridwan, itu bisa disimpan dan dibuat di OneDrive. Kalau Word, Excel, PowerPoint mungkin Bapak Ibu guru hebat sudah paham masalah itu, di laptop juga sudah ada. Kemudian OneNote itu digunakan untuk membuat catatan dengan fitur kolaborasi multiguna. Sedangkan SharePoint untuk menjalankan situs-situs web. Sedangkan Teams itu adalah untuk tempat pertemuan atau kelas kita secara daring. Seandainya Bapak Ibu kan selama ini mengadakan pembelajaran secara daring. Jadi kita bisa menggunakan Teams untuk kelas kita, menyampaikan materi kita di Teams, kemudian mengadakan pertemuan dengan siswa kita secara daring dengan Teams. Teams ini hampir sama dengan Zoom atau dengan Webex, tapi Teams ini bedanya ada di Microsoft 365. Sedangkan Class Notebook ini adalah untuk menyimpan tugas siswa. Apabila kita mengadakan pertemuan kelas secara daring, maka Class Notebook digunakan untuk menyimpan tugas-tugas siswa kita selama proses pembelajaran. Sedangkan Sway adalah untuk membuat tayangan bahan ajar atau membuat biodata atau storytelling, kita bisa menggunakan Sway. Kemudian untuk form itu digunakan untuk membuat formulir atau kuis, yaitu untuk membuat bahan evaluasi seperti ulangan harian, UTS, UAS, ini kita bisa menggunakan form. Bapak Ibu, baiklah, itu ada sedikit gambaran tentang Microsoft 365. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya akun, saya ucapkan selamat, tapi yang belum punya jangan khawatir, karena peserta webinar The Series ini, kalau sesuai dengan syarat dan ketentuan, Bapak Ibu akan mendapatkan akun Microsoft 365 secara gratis yang akan diberikan oleh Ketua IGI Sintang, Bapak Nurilianto. Baiklah, untuk lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara membuat Sway. Pertama adalah kita masuk ke portal Microsoft Office 365, yaitu dengan cara memasukkan akun kita. Seperti kalau tidak mempunyai akun Microsoft, Bapak Ibu tidak bisa masuk ke Microsoft 365 ini. Jadi pertama Bapak Ibu harus mempunyai akun terlebih dahulu. Kita masukkan akunnya, passwordnya juga. Kemudian kita masuk ke dashboard Microsoft Office 365 tadi. Kemudian kita memilih menu Sway. Sway ini bisa digunakan misalnya Bapak Ibu ingin memberikan biodata Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu diminta biodata, Bapak Ibu tidak perlu menulis setiap hari, cukup dengan membagikan link Bapak Ibu berupa biodata tersebut. Atau Bapak Ibu ingin membuat storytelling tentang pengalaman perjalanan atau pengalaman Bapak Ibu hebat mengikuti perlombaan, itu bisa dibuat dengan Sway. Atau membuat bahan ajar, bahan tayang, karena Sway ini hampir sama dengan PowerPoint Bapak Ibu, tapi penayangannya melalui Microsoft 365.
Kemudian selanjutnya di dalam Shui itu ada beberapa template, jadi Bapak Ibu bebas memilih yang mana, akan tetapi kalau untuk awal kita menggunakan New Blank Shui, jadi yang template yang kosong kita klik, kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tulis judul di sini, jadi Bapak Ibu silakan menulis judulnya, apa yang mau dibuat, misalnya biodata kita tulis biodata. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengklik tanda plus. Dan di situ setelah mengeklik tanda plus, maka akan muncul seperti ini. Bapak Ibu boleh memilih mau gambar atau mau teks. Kalau mau gambar, Bapak Ibu silakan memilih gambar ini karena bahasa Inggris, maka image. Kemudian Bapak Ibu boleh memilih salah satu gambar yang ada di laptop Bapak Ibu. Kemudian nanti akan saya kasih cara membuat Shui secara tutorial secara online, secara langsung, karena saya lebih baik memberikan tutorial secara langsung supaya Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini langsung bisa paham dan mempraktekannya. Kemudian teks itu nggak boleh. Ini adalah contoh Shui storyline-nya. Setelah kita membuat selesai jadi, maka tampilannya desainnya bisa secara vertikal, horizontal, atau slide. Bapak Ibu. Setelah selesai membuat Shui, cara membagikannya adalah dengan mengcopy paste link yang ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengunggah file berupa PowerPoint atau berupa PDF atau berupa Word, tapi cukup dengan membagikan linknya. Bapak Ibu, di sini saya ingin mempraktekkan, saya akan masuk ke Shui saya. Bapak operator mungkin bisa membantu saya untuk memberikan contoh. Kita masuk login dulu. Ya, kita masuk ke Shui, Bapak Ibu. Kita isi Shui kosongnya, kita klik. Maaf Bapak Ibu jika ini secara koneksinya mungkin semoga bersahabat dengan saya, jadi saya bisa memberikan tutorial secara langsung cara membuat Shui. Ini, jadi misalnya ini kita beri biodata, kita ketik biodata, maaf. Kemudian kita klik plusnya. Bapak Ibu boleh mencatat atau boleh langsung praktek yang menggunakan HP. Kemudian pamannya kita mau memberikan gambar atau teks. Kalau kita pengen memberikan gambar maka kita klik gambar di sini. Kalau kita langsung kata-kata, kita boleh langsung ke kata-kata. Tapi di sini saya kasih contoh gambar. Gambar kita klik. Kemudian muncul seperti ini, dan untuk memunculkan gambar yang ada di sini Bapak Ibu, ya, ini Bapak Ibu klik yang disarankan ini. Pakai bahasa Indonesia ya Ibu Bapak, boleh bahasa Inggris juga boleh. Kita klik perangkat saya. Kemudian kita cari sumbernya. Ini seumpamanya ini ada foto saya, oke, foto saya dulu. Ya, kita open ini.
Di sini akan muncul gambar kita. Ya, semoga internetnya. Ini ada gambar. Jadi kita bisa nulis data kita, nama Rahayu Priatin. Ya, selamat. Tunjung Burne. Ya, pekerjaan, Bapak Ibu, maaf, pekerjaan adalah guru. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan foto lain, bisa kita lagi tambah klik lagi. Jadi ini gambar, kemudian kita klik. Kita ambil lagi gambar. Di perangkat saya, klik di sini. Ini misalnya waktu saya punya kenangan menjadi finalis Nobel bersama teman-teman dari Kabupaten Bangkalan berlima, dan alhamdulillah saya paling cantik di antara lima-limanya. Sudah muncul, kita bisa isi keterangan di bawahnya. Ini Bubu, ini bisa teks, kita muncul, kita tulis kenangan. Gini aja, bersama teman-teman finalis Nobel. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan tulisan, silakan klik tambah tulisan gini, kita klik teks, maka akan muncul tulisan. Jika umpamanya ini keliru, maka kita hapus. Ini ada ini hapus dari sini. Kita klik lagi. Kita ingin menambah gambar lagi, silakan di sini. Nah, teks, gitu Bapak Ibu nggih. Kemudian kalau sudah selesai, kita boleh membuat sebanyak-banyaknya bahan ajar, bisa storytelling kita, pengalaman kita waktu kita menjadi finalis, atau waktu kita mengikuti kegiatan lomba, atau waktu kita jalan-jalan kemana, itu bisa kita buat storytelling kita di sesuai ini, atau membuat bahan ajar seperti yang kalau Pak Ridwan tadi membuat buku, kita bisa membuat bahan tayang kita berupa kayak seperti PowerPoint, itu bisa menggunakan sesuai juga Bapak Ibu. Tapi di sini saya hanya memberikan contoh cara membuat biodata sesuai. Kemudian selanjutnya kalau sudah selesai, maka kita bisa membagikan, kita klik link bagikan ini. Nah, diklik, dibagikan. Mohon maaf, Ibu Rahayu. Kemudian kita klik. Ini ada beberapa pilihan. Mohon maaf, orang Ibu. atau Ibu. 5 menit lagi. Terima kasih. Siap Ibu Imalia. Ini siapapun yang memiliki tautan. Jadi siapapun boleh bisa mengakses. Tapi kalau ini kita hanya orang-orang tertentu saja. Jadi kita klik siapapun yang memiliki tautan bisa melihat punya kita. Kemudian kita klik ini, kemudian kita copy paste, kita copy, kemudian kita bagikan melalui WA atau Telegram, atau terserah Bapak Ibu mau membagikan. Dan kelebihan untuk menggunakan Microsoft 365 ini adalah kita hanya membagikan dalam bentuk link. Apa saja Bapak Ibu? Gitu. Apa saja yang ada di Microsoft 365, kita bagikan hanya dengan membagikan linknya, bukan filenya dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF atau dalam bentuk apa saja, hanya dengan cara membagikan linknya saja. Mungkin Bapak Ibu
Cukup sekian pemaparan dari saya cara membuat SUAI. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kelebihan adalah milik Allah dan kekurangan adalah milik saya. Mungkin banyak sekali kekurangan saya tentang Microsoft 365, tapi semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan dan juga menyaksikan kedua pembicara kita yang sudah membagikan hal yang luar biasa. Yang pertama tadi Pak Ridwan tentang buku ajar dan kemudian Ibu Rahayu tentang pembuatan SUAI di Microsoft 365. Jadi kalau untuk yang materi kedua memang lebih pas untuk praktik ya. Ya, nanti Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia bisa mempraktikannya. Adapun untuk rangkuman materi sesi kedua karena memang materinya lebih banyak ke arah praktek, silahkan Bapak Ibu bisa menambahkan sampai 200 kata itu dalam bentuk penjelasan yang Bapak Ibu bisa saja. Jadi memang lebih ke arah praktiknya nanti. Baik, kita masuk pada sesi yang ketiga, yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan yang sudah disiapkan. Yang pertama, pertanyaan untuk Bapak Ridwan. Untuk Bapak Ridwan, pertanyaannya ada dari Bapak Asdi Waiman. Saya tampilkan di layar, Bapak ya. Untuk Bapak Ridwan, pertanyaan dari Bapak Asdi Ruwaiman dari MTS 1 Sinjai. Pertanyaannya adalah, kadang ada niat untuk menulis buku ajar, tapi kadang malas. Bagaimana cara memotivasi diri agar bisa menulis buku ajar? Silahkan, Bapak. Terima kasih pertanyaannya, Bapak. Namanya motivasi itu kan ya itu kalau nggak dari diri kita sendiri ya nggak bisa kita membuat perubahan. Kita melihatnya adalah kebutuhan anak-anak, kebutuhan siswa kita. Kalau kita motivasi kita sedikit, misalkan kita membuat terus kemudian nggak jadi siswa kita bisa mengetahui pengetahuan yang baru perlu kita ajarkan. Kapan kita tidak punya siswa, kita bisa menunda-nunda. Misalkan hari ini kita membuat satu bab, besoknya kita berhenti dulu, besoknya berhenti. Ya nggak apa-apa, tetapi kita dituntut karena di depan kita ada siswa kita butuh untuk pengetahuan baru yang dari kita. Maka ya wajib motivasi itu ada di diri kita sendiri dan kita lihatnya adalah untuk kepentingan siswa kita. Nah, itu. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi, bagaimana ambil materi dari Google, dari buku apapun, boleh silakan, tetapi asalkan tanda kutip kita pakai rujukan, kita pakai daftar pustaka, kita pakai yang namanya sumber rujukan, itu wajib. Nah, tidak boleh menyomot, misalkan ada blog tertentu, blog dari milik seseorang, kita copy paste langsung ke ketikan kita, tidak boleh itu. Karena apa? Itu sudah plagiat. Kenapa? Kalau itu ditunitin atau di flex scan, itu plagiatnya tinggi sekali. Mendingan kita simpulkan apa sih maksud dari tulisan ini, baru bahasa gaya kita. Kita yang tahu gaya bahasa anak-anak kan kita tahu sendiri. Kita misalkan untuk ngajar SD, maka gaya bahasanya kita tahu. Untuk ngajar SMP, TK, SMA, dosen itu kan tahu gaya bahasanya. Nah, jangan sekali-sekali mencoba Bapak Ibu ngambil langsung dari internet, langsung ditempelkan itu namanya plagiat. Itu plagiat tidak barokah nanti ilmunya. Kasihan anak-anak. Kita yang dosa, anak juga ikut dosa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kita harus punya niat. Kenapa? Niat kita berbagi untuk anak-anak. Kita lihat anak-anak kita nanti ke depannya seperti apa, ya. Supaya anak-anak kita sukses, maka kita harus juga menyukseskan dengan cara apa tadi, membuat buku ajar yang menurut kondisi kita. Itu Bapak Ibu.
Ya, terima kasih sekali untuk jawabannya. Insya Allah sudah cukup jelas Bapak Ibu semuanya ya terkait dengan pertanyaan mengenai buku ajar tersebut. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Rahayu. Ini ada dari Ibu Desi Irawati. Pertanyaannya adalah, saya Dewi dari SDN Purworejo 1. Pertanyaan kepada Ibu Rahayu, untuk menggunakan Microsoft 365 ini, apakah kita harus selalu online ataukah bisa juga dengan offline? Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi dari SDN Purworejo 1. Apakah harus online atau offline? Harus online, Ibu. Oke, harus online. Iya. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi untuk penggunaan Microsoft 365 ini memang membutuhkan jaringan atau koneksi internet untuk membuat apapun terkait fitur-fitur yang ada di dalamnya. Baik, itu jawabannya untuk pertanyaan dari Ibu Dewi Irawati. Insya Allah sudah cukup jelas semuanya. Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia, untuk sesi ketiga tanya jawab ini kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya kita semua masih ingin bertemu dan menemani Bapak Ibu semua di sini untuk berbagi, tapi karena memang waktu pula lah yang membatasi, insya Allah kita masih bisa bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Jadi webinar series ini ada 9 rangkaian Bapak Ibu semuanya. Ini adalah hari ketiga. Hari pertama kemarin Senin, hari Selasa hari kedua kemarin, dan besok masih ada 6 sesi yang bisa Bapak Ibu ikuti semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang di seluruh Indonesia, kita sampai pada penghujung acara ini, dan nanti di penghujung acara rekan kami Pak Ardi akan membacakan kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Dan kepada Bapak Ibu hebat semuanya, tetap semangat untuk berbagi, tetap semangat untuk berkarya, dan tetap semangat untuk menginspirasi. Itulah tema webinar kita kali ini, yakni berkarya, berbagi, dan menginspirasi. Ini untuk semuanya saja, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Suatu saat nanti Bapak Ibu gurulah yang akan berbagi bersama kami di sini. Silakan Pak Ardi untuk kesimpulan pada kesempatan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Imalia. Pada kesempatan kali ini tiba pada titik penghujung, yaitu bagaimana kita menyimpulkan, barangkali ini akan nanti menjadi sebuah masukan bagi para peserta untuk melanjutkan agenda menyusun resume sebagai pemenuhan tugas. Barangkali yang bisa dapat kami simpulkan ya dari materi Bapak Ridwan tadi adalah, yang pertama, guru harus peka terhadap kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan siswanya. Yang kedua, guru juga tidak boleh pasrah dengan keadaan, karena yang menikmati lancar atau tidaknya proses pembelajaran itu adalah guru sendiri. Contohnya, untuk mempermudah jalannya kelancaran tersebut, bisa dilakukan dengan cara membuat buku ajar sebagai bahan penunjang kesuksesan dan keberhasilan pembelajaran. Seperti itu. Untuk narasumber yang kedua, barangkali saya bisa menyimpulkan seperti ini. Penggunaan fitur-fitur pada Office 365, khususnya pada SWE, itu bisa dioptimalkan. Nah, layanan-layanan pada Office 365 juga memberikan layanan-layanan yang sangat memuaskan dan bisa mendukung jalannya proses pembelajaran, utamanya pada era sekarang ya Bapak Ibu ya, misalnya pada era pandemi saat ini, kita bisa memaksimalkan layanan daring melalui aplikasi atau fitur-fitur yang terdapat pada Office 365. Saya rasa itu merupakan satu resume ya yang paling kedepannya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri sehingga bisa mencapai pemenuhan untuk pemenuhan tugasnya. Baik, untuk selanjutnya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 kurang 5 menit, izinkanlah saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar series yang ketiga, baik berbagi inspirasi, karya, dan edukasi, karena telah menyempatkan waktunya ya, tetap untuk berdiri di depan layar, tetap duduk santai, menikmati rancangan-rancangan materi, pemaparan-pemaparan materi dari para narasumber hebat kita, seperti Bapak
Ridwan dan Ibu Rahayu tadi. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kembali kami sampaikan kepada pihak Amikom dan IGI yang telah memfasilitasi kegiatan webinar series pada malam hari ini. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu narasumber, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena telah mau dan berkenan membagikan ilmunya, pengalamannya kepada para peserta yang mengikuti acara webinar series pada malam hari ini. Kepada Ibu moderator Sama-sama. juga, saya menyampaikan terima kasih karena sudah membawakan acara pada malam hari ini. Semoga Sama-sama. Bapak, Ibu narasumber dan Ibu moderator tetap diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Sama-sama Pak Ardi. Baik, untuk menyingkat waktu, tiba pada penghujung acara, saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari awal hingga akhir, mulainya acara ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Mohon maaf juga apabila terjadi kendala-kendala teknis seperti tadi ya. Memang kondisi jaringan sangat menunjang lancarnya acara ini. Sebelum saya menutup pada acara malam hari ini, saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa resumnya paling lambat pukul 23 ya. Dan dilanjutkan dengan jangan sampai ketinggalan atau sampai lupa karena asik meresum, akhirnya lupa mengisi daftar hadir. Dan lambat 1 menit pun akhirnya ketinggalan untuk menyelesaikan tugasnya. Mohon maaf juga kami tidak menghakimi Bapak Ibu peserta untuk untuk menyelesaikan tugas dengan tenggat waktu yang sangat mepet, akan tetapi ini memang sudah menjadi keputusan panitia dan tepat pada pukul 23 nanti sistem sendiri yang akan menutup, bukan panitia. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Akhir kata, selamat melakukan pekerjaan tugasnya masing-masing, meresum dengan baik, dan tetap semangat. Semoga Bapak Ibu semua bisa lulus. Dan jangan sampai ketinggalan, pada acara besok malam, webinar series yang keempat, kita akan bertemu narasumber kita, yaitu Bapak Bambang Haryanto, MPD, dan Bapak Dede Suryana yang merupakan juara Inobel tahun 2019, pemenang Inobel juara 1 GPI ya, 2019. Jadi jangan dilewatkan. Sekali lagi saya mengharapkan jangan melewatkan kesempatan emas ini dalam acara rangkaian webinar series yang keempat. Akhir kata dan penutup yang paling akhir seakhir-akhirnya adalah selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada acara rangkaian webinar series yang keempat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.